Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. eh, Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang halal, barokah dan banyak. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'ah wa rizukna fahma wa ja'alna min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan untuk materi pembahasan soal selanjutnya, yakni dari bukunya Baron ya. Ini dari bukunya Baron. Kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas soal 1 sampai nomor 15 dan dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan di soal nomor 16 sampai nomor 40. Perhatikan cara saya menganalisis dan Anda harus menggarisbawahi supaya Anda bisa dengan cepat dan tepat untuk mengerjakan. Karena dalam TOEFL itu butuh kecepatan dan ketepatan dalam mengerjakan. Oke, saya share screen dulu. Oke, mari kita lanjutkan untuk apa? Kita lanjutkan di latihan soal nomor 6 ya. Jadi 16, sorry. Ini saya nyalakan pulpennya dulu. Oke, kita pakai merah. Oke, sekarang latihan nomor 16. 16 ya. Yang di rumah fokus ya. Oke, soal nomor 16. The interest in automatic data processing has grown rapid since the first large calculators were introduced in 1950. Nah, di sini yang salah yang mana? Ingat nomor 16 sampai 40 itu kita diminta untuk mencari yang salah yang mana. Oke. Yang salah yang mana? Anda harus tahu yang salah yang mana. Ini yang soal nomor 16 ini yang salah adalah rapidnya. Rapid itu adalah adjektif. Oke, rapid itu apa? Adjektif atau kata sifat. Kata sifat. Dan fungsi utama adjektif itu adalah menjelaskan noun. Fungsi utama adjektif itu adalah untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan noun. Nah, di sini rapid ini artinya cepat. Artinya apa? Cepat. Lah, rapid ini harus menjelaskan dalam kalimat ini harus menjelaskan kata grown, has grown. Artinya telah bertumbuhnya dengan cepat. Karena telah bertumbuhnya dengan cepat, rapid ini harus berubah dari adjektif menjadi adverb. Nah, cara merubah adjektif menjadi adverb salah satunya adalah dengan ditambahkan apa? Dengan ditambahkan li. Maka yang salah yang C harusnya apa, Sir? Harusnya adalah rapidly. Harusnya apa? Rapidly. Nah, harusnya rapidly. Oke, ini jadi karena ingat ya, ini kata kuncinya ini. Adjektif itu menjelaskan noun. Contoh apa? Beautiful girl. Nah, ini beautiful girl. Beautiful ini adalah adjektif. Girl ini adalah noun. Nah, fungsi utama adjektif adalah menjelaskan noun. Sedangkan di sini, ya toh, Anda harus tahu bahwa saya di sini itu eh, apa? Menjelaskan verb. Yang menjelaskan verb itu
adalah yang menjelaskan verb itu adalah adverb. Contoh, kalau saya ngomong I can do the test easily. Nah, ini ada kata I can do the test easily. Subjeknya apa? Subjeknya adalah I. Verbnya apa? Verbnya adalah can do. Ini adalah verbnya. The test adalah objek. Easily-nya adalah adverb of manner. Adverb of manner di sini ya. Nah, pertanyaannya, saya bertanya di sini. Kira-kira di sini easily-nya kan adverb of manner, menjelaskan dengan ini kan adverb of manner artinya easily dengan mudah. Dengan mudah itu mengerjakan atau tesnya. Nah, easily ini adalah adverb of manner. Ini adalah untuk menjelaskan apa? Can do-nya. Kenapa? Karena adverb itu menjelaskan verb. Adjektif menjelaskan noun itu. Jadi ini sederhananya seperti itu. Kemudian soal nomor 17. Vaslav Nijinsky achieve what recognition as both a dancer as well as a choreographer. Nah, ini yang salah yang mana? Ini gampang ini. Ini yang salah adalah yang D. Kenapa yang D yang salah? Anda harus tahu bahwasanya di sini both ini pasangannya adalah N. Jadi both ini pasangannya apa? Both ini pasangannya N, nggak boleh as well as. Nah ini both ini pasangannya N, nggak boleh as well as. Ingat ya, nanti di soal jika nah, nanti di soal jika kebetulan kok di sini as well as-nya tidak digarisbawahi, tapi both-nya digarisbawahi berarti yang salah both-nya. Nah, begitu juga artinya ya. Oke, kemudian soal nomor 18. Airport must be located near to major population center for the advantage of air transportation to be retained. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah adalah yang B. Perhatikan, kata near itu tanpa tu. Near itu tanpa apa? Near itu tanpa tu. Yang menggunakan tu itu adalah next to. Next to. Kalau next to itu artinya di dekat. Oke. Kalau next to itu artinya di dekat. Near itu juga di dekat. Bedanya apa? Kalau near itu tanpa tu, kalau next itu harus menggunakan tu. Nah, makanya di sini tu-nya harus dihilangkan. Oke. Kemudian soal nomor 15. Sorry, soal 15 ya, soal nomor 19. Oke. It is said that Einstein felt very badly about the application of his theories to the creation of weapons of war. Nah, ini yang salah yang mana? Ini yang salah adalah badly. Ingat, very itu apa? Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Very itu adalah adverb of degree. Adverb of degree. Nah, adverb of degree ini untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan adjektif. Contoh, di situ ada very good. Very good. Ya toh? Apa? Very smart. Nah, ini good, smart ini adalah adjektif. Nah, sedangkan di sini very badly ini adalah adverb of manner. Makanya di sini yang benar bukan very badly tapi very bad. Nah, gitu. Oke, kemudian soal nomor 20. The plants that they belong to the family of Vern are quite varied in their size and structure. Ini yang salah yang mana? Ini ingat, ini yang salah adalah yang A. Z ini dia sebagai konektor, dia juga sebagai subjek. Karena dia sebagai konektor, begitu juga sebagai subjek, maka di sini they-nya harus dihilangkan. Yang benar bagaimana, Sir? The plants
that belong to the family of Burns are bla bla bla. Oke. Kemudian soal nomor 21. Despite of the increase in the airfares, most people still prefer to travel by plane. Nah, ini yang salah yang mana? Anda harus ingat bahwasanya despite itu tanpa of. Makanya yang salah despite itu tanpa of. Yang menggunakan of itu adalah in spite of. Nah, kalau in spite harus menggunakan of. Kalau despite itu tanpa menggunakan of. Ya, ingat. Jadi in spite ini Anda bisa lihat di halaman 281 bahwasanya in spite of the fact that. Tapi kalau despite itu tanpa of. Nah, di sini. Oke. Terus kemudian soal nomor 22. All of we student. Nah, ini jelas salah ini. Students ini adalah noun, ya toh? Yang diikuti noun itu bukan subjek. Yang diikuti noun itu adalah apa? Possessive adjektif. Nah, ini bukan we. Harusnya apa? Ini salah yang A ini. Harusnya adalah our. All of our students must have an identification card in order to check book out of the library. Ini yang salah yang A, harusnya bukan we tapi our. Kenapa our? Karena di sini ada noun, ya toh? Ada noun, makanya di situ itu harusnya our bukan we karena diikuti noun. Kemudian soal nomor 23. Columbus Day is celebrated on the 12th of October because on that day in 1492 Christopher Columbus first landed in America. Nah, di sini karena ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang C. Ingat ya, untuk membaca tanggal, ingat untuk membaca tanggal itu pakai ordinal number. Untuk membaca tanggal itu pakai apa? Ordinal number. Makanya seperti apa? First, second, third. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini 12 ini harusnya ada TH-nya. 12. Oh, celebrated ini kok nggak disalahkan, Sir. Karena ini setiap tanggal 12 Oktober itu dirayakan hari Hari Columbus karena apa? Karena Columbus itu mendarat di Amerika pertama kali pada tanggal 12 Oktober 1492. Nah, seperti itu ya. Kemudian soal nomor 24. One of the most influenced newspapers in United States is the New York Times, which is widely distributed throughout the world. Nah, ini yang salah yang mana? Ingat, ini ada the most, ini adalah superlatif. Ini apa ya? Paling. Surat kabar yang paling berpengaruh. Nah, di sini kalau ini superlatif, ini nggak boleh influence ini. Ini salah yang B. Kenapa yang B yang salah? Karena di sini influence itu ada CE itu adalah noun. Kalau ini superlatif, maka ini harusnya adjektif ini. Harusnya adalah adjektif. Harusnya apa? Influential newspapers in United States. Ini boleh nggak, Sir? Ini boleh. Kenapa? Karena ini subjeknya sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of, berarti yang ditekankan adalah one, makanya pakai is. Widely distributed, ini boleh nggak, Sir? Ini juga boleh. Distributed ini adalah verb, ya. Wide ini adalah adverb. Tadi di atas sudah saya jelaskan bahwasanya adverb itu menjelaskan verb. Gitu. Oke. Kemudian soal nomor 25. An unexpected rise in the cost of living as well as a decline in employment opportunities resulted in the rapid creation by Congress bla bla bla.
bla 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 nggak usah dibaca karena nggak ada pilihan gandanya, berarti sama dengan benar. Nah, tadi di atas kata rapid, rapid itu adalah adjektif, creation itu adalah noun, berarti rapid ini nggak masalah. Adjektif itu fungsinya adalah menjelaskan noun. Nah, ini. Terus, yang salah yang mana, Sir? Oke, ini yang salah yang A. Kenapa? Ingat, subjeknya adalah unexpected rise. Ini adalah subjeknya. Nah, in the cost of living as well as the decline, ini in employment opportunities, ini ada in lagi, ini berarti ini adalah noun, ini ada noun, berartinya jadinya adverb. Nah, rise ini kenapa salah? Karena ini adalah rise itu verb. Sedangkan ingat subjek itu harusnya noun. Harusnya makanya rise ini harus dirubah menjadi noun. Harus dirubah menjadi noun. Kalau ini verb berubah menjadi noun, berarti harus digerenkan. Nah, ini harusnya rising gitu mungkin. Bisa jadi rising gitu. Intinya yang salah yang A. Ingat, subjek itu harus berupa benda. Subjek itu nggak boleh berupa verb. Nah, makanya untuk membedakan itu harusnya digerenkan. Contoh di situ ada kata apa? My speaking, lah gak boleh kamu ngomong my speak. Loh kok my speak salah? Karena speak itu verb. Kalau menjadi subjek harus menjadi noun. Nah, harusnya digerenkan my speaking is getting better after taking English course in Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Promosi lagi. Oke. Oke. Kemudian it is imperative that a graduate student maintains a grade point average of B in his major field. Oke. Anda harus melihat di sini ada kata it is imperative. It is imperative diikuti that. Nah, ini bentuknya apa? Subjunctive. Nah, subjunctive it is imperative ini bentuk phrase. Ini bentuk phrase yang berupa subjunctive. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa buka di bab subjunctive halaman 222. Ini halaman 222. Nah, nanti jawabannya mesti di verb. Nah, a graduate student ini subjek lah. Jawabannya nanti mesti di verb di sini. Nah, verbnya di sini, verb yang kedua ini harus apa syaratnya? Kata kerja murni, tidak mengenal present, past atau future. Ini tidak boleh dan ini menekankan hal yang sangat penting. Oke, untuk menekankan hal yang sangat penting. Nah, di sini maintenance di sini yang salah. Harusnya kata kerjanya harus kata kerja murni tanpa ada S-nya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Semoga bisa memahamkan Anda. Kemudian soal nomor 27. Coastal in inland waters. Ini karena ini ada coastal and inland waters ini berarti are inhabited, ini nggak masalah. Not only by fish but also by, nah ini not only by fish but also by, ini si creature-nya ini harusnya dipindah ke depan. Kenapa? Karena not only by but also by, berarti sea creatures such as shrimp. Nah itu not only, ini not only by but also by. Nah ini not only fish but also sea creatures. Nah ini sea creatures-nya harus dipindah di depan, makanya yang salah yang D. Kemudian soal nomor 28. Economists have tried to discourage the use of the phrase other developed nation and encouraging the more accurate phrase developing nation bla bla bla. Gak usah dibaca, kenapa? Karena nggak ada yang salah itu.
Oke, ini yang salah yang mana? Perhatikan di sini ada kata try. Try itu bisa diikuti gerund. Try itu bisa diikuti dengan to infinitive. Jadi try itu bisa diikuti gerund, try itu bisa diikuti dengan to infinitive. Oke. Jadi try bisa diikuti gerund, try bisa diikuti dengan to infinitive. Nah, apa bedanya? Try yang diikuti dengan gerund berarti itu adalah coba-coba. Nah, ini artinya adalah coba-coba. Kalau saya ngomong kepada Anda, I try teaching you TOEFL, it means that this is the first time I teach you TOEFL. Ini adalah pertama kali saya mengajari Anda TOEFL. But when I say I try to teach you TOEFL, I try to teach you TOEFL, it means that I have a strong effort to teach you TOEFL. It means that I have a lot of experience in TOEFL, and then now I try to teach you TOEFL. I help you to master in TOEFL. Nah, seperti itu untuk menguasai TOEFL. Nah, karena di sini ekonomis, ekonomis kalau ada IST ini berarti ahli. Den itu gigi. Kalau dentis berarti ahli gigi. Nah, ahli gigi, dentis. Makanya ekonomis ini pakar ekonomi. Berarti dia sudah berpengalaman. Makanya di sini to discourage ini berarti try diikuti to berarti ini benar. Nah, di sini ada kata and berarti kata setelahnya harus paralel. Kalau di sini adalah to verb one, di sini yang salah yang C harusnya to verb one, to encourage harusnya untuk mendorong. 29. A gas like propane will combination with the water molecules in a saline solution to form a solid called hydrate. Ini yang salah yang mana ini? Ini yang salah yang B. Kenapa? Karena ada modal itu harus ketemu dengan bare infinitive. Bare infinitive itu apa? Bare infinitive itu adalah kata kerja bentuk asli. Bentuk asli. Makanya ada will be, nggak boleh will is. Will have, nggak boleh will has, salah. Yang benar will be atau will have. Karena ini bentuk aslinya, bentuk aslinya. Nah, ini combination, ini salah. Harusnya combine. Nah, combine, harusnya combine. Ini harus bentuk asli atau verb one-nya. Verb one-nya. Oke. Kemudian soal nomor 30. Although it cannot be proven, presumable, the expansion of the universe will slow down as it approaches a critical radius. Ini yang salah yang mana? Meskipun it cannot be proven, tidak bisa dibuktikan. Nah, nah, ini benar, gak masalah. Ini juga proven gak masalah. Yang salah yang ini. Presumable ini adalah adjektif. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya adjektif itu harus menjelaskan kata benda. Nah, di sini tidak menjelaskan kata benda. Menjelaskan expansion enggak, ini disingkat dengan di split dengan the. Nah, makanya di sini jadi harus jadi adverb ini. Kalau jadi adverb berarti presumably ya, presumably. Nah, berarti yang salah presumable-nya. Oke, kemudian soal nomor 31. Regardless of your teaching method, the objective of any conversation class should be for the students to practice speaking word. Ini yang salah yang D. Kenapa? To practice speaking saja, tidak usah dikasih word. Kenapa? Speaking ini sudah noun. Nah, ini perhatikan, ini ada kata practice. Practice itu harus diikuti dengan gerund. Nah, practice itu gerund. Ini speaking ini sudah cukup, nggak perlu dikasih word. Oke, kemudian ini babnya gerund ya.
Kemudian 32, a city university professor reported that he discovers a vaccine that has been 80% effective in reducing the instance of tooth decay among small children. Nah, ini yang salah yang mana? Ini yang salah discover salah. Loh, kok ngerti discover? Ingat, ini adalah babnya apa? Ini adalah reported speech. Ini reported speech. Jadi ada aturan, nanti kalau perubahan, kalau kalimat langsung ke tidak langsung, itu ada aturannya. Maksudnya bagaimana, Sir? Kalau saya ngomong pakai simple present, kamu harus merubahnya pakai simple past. Ini cara saya membuat rumusnya gini. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Ini tidak ada ya. 5 nggak ada. Ini ada 6, 7, 8. Kalau saya ngomong pakai simple present, Anda harus merubah pakai simple past. Kalau saya ngomong pakai present continuous, Anda merubah pakai past continuous. Saya ngomongnya pakai present perfect, Anda merubahnya pakai past perfect. Kalau saya ngomong pakai present perfect continuous, Anda harus merubahnya pakai past perfect continuous. Kalau saya ngomongnya pakai simple past, Anda merubahnya pakai past perfect. Kalau saya ngomongnya pakai past continuous, Anda harus merubahnya pakai past perfect continuous. Nah, untuk 7 ini sama 8 dilingkari artinya tidak berubah. Artinya gini, kalau saya ngomong pakai simple present, Anda mengulanginya pakai simple past. Kalau saya ngomong pakai present continuous, Anda mengulanginya pakai past continuous. Kalau saya ngomong pakai present perfect, Anda merubahnya pakai past perfect. Kalau saya ngomong pakai present perfect continuous, Anda merubahnya pakai past perfect continuous. Saya pakai simple past, past perfect, past continuous, past perfect continuous. Nah, di sini yang A salah kenapa? Karena di sini tidak mungkin di area present. Ini nggak mungkin di area present. Kenapa? Karena tidak langsung. Berarti yang salah yang A. Oke. TOEFL itu mudah kalau tahu ilmunya, kalau tahu strateginya, triknya. Maka dari itu saya mengajarkan bagaimana cara mengerjakan TOEFL itu Anda bisa bergabung di baik itu di Klaten ataupun Anda bisa bergabung di e-course saya atau belajar di simulasi simulasi tes TOEFL saya. Oke, kemudian soal nomor 33. American baseball team was the only contenders for the World Championship. We are now being challenged by either Japanese team and Venezuela teams. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang D. Kenapa? Karena di sini ada N. N itu pasangannya adalah both. Kalau either ini pasangannya adalah or. Kalau N pasangannya adalah both. Makanya di sini yang benar bukan either tapi both. Gampang. Oke. Kemudian soal nomor 34. When they have been frightened, as for example, by the electrical storm, the coast may refuse giving milk. Ini yang salah yang mana? Perhatikan di sini ada kata refuse. Refuse itu Anda harus hafal bahwasanya refuse itu harus diikuti dengan to infinitive. Nah, jawabannya yang salah yang D, harusnya to give. Nah, Anda bisa buka di bab gerund ya, di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Anda buka di bab gerund, di situ ada kata-kata yang harus diikuti dengan to infinitive dan kata-kata yang harus diikuti dengan gerund. Apa saja yang diikuti dengan to infinitive? Oke. A vote, agree, appear, arrange, ask. B, back. C, care, consent, claim. D, decide, demand, deserve. E, expect, F, feel, H, hope, L, learn, M, management, N, need, O, offer, P, practice, promise, plan, prepare. R, refuse. Nah, ini refuse itu harus diikuti dengan to infinitive. Ada di halaman 252. 252. Anda bisa halaman 252
Nah, di situ Anda akan menemukan kata refuse itu harus diikuti dengan to infinitive. Makanya di sini harusnya to give. Kemudian soal nomor 35. Miami, Florida is among the few cities in United States that has been awarded official status as bilingual municipalities. Nah, ini yang salah yang mana ini? Oke, ini yang salah yang C. Nah, ini apa ini? Karena di sini the few cities. Ini few cities. Ini dipisah in United States. Ini adalah adverb, ya toh. Ini adalah adverb. Z-nya ini berarti ke few cities. Few cities-nya ini kata gantinya adalah they. Makanya harusnya di sini adalah have. Have been awarded. Nggak boleh has been awarded. Kenapa? Karena few cities itu jamak. Kemudian soal nomor 36. No other qualities is more important for the scientist to acquire as to observe carefully. Nah, di sini scientist to acquire, to observe. Berarti ini yang salah. Ini harus pakai conjunction. Conjunctionnya adalah apa? Ini harusnya conjunctionnya adalah and. And, jadi to acquire and to observe. Untuk mendapatkan dan untuk mengamati secara hati-hati. Yang salah adalah yang C. Kemudian soal nomor 37. After the police had tried unsuccessfully to determine to who the car belonged, they towed it into the station. Ini yang salah yang yang C, harusnya to whom. Ini bukan to who tapi to whom. Kenapa to whom? Karena di sini whom ini adalah apa? Ini adalah objek. Lo kok ngerti objek lah? Karena di sini ada subjek. Ini berarti object of preposition. Oke. Kemudian soal nomor 38. Fertilizer are used primarily to enrich soil. Di sini ada to enrich soil, ada and. Ini yang salah yang D. Adanya to increase. Nah, ini harusnya to increase. Karena ada and paralel. Kalau to enrich berarti to increase. Oke, kemudian 39. If the ozone gases of the atmosphere did not filter out. Nah, Anda harus tahu di sini ada if. Kalau if Anda lihat di sini verbnya did not filter out, ini adalah simple past, ya toh? Simple past tapi digaris bawahi berarti belum tentu benar, bisa jadi salah. Nah, setelah kok if-nya berada di depan mesti ada komanya di sini. Karena ini adalah anak kalimat. Ini anak kalimat. Nah, life as we know, it would not have evolved. Nah, di sini would have verb 3. Nah, ini berarti apa? Past, future, perfect. Past, future, perfect. Ini berarti type 3. Ini kan nggak digaris bawahi, berarti ini sebagai acuan. Past, future, perfect, pasangannya adalah past perfect. Berarti yang salah yang A. Harusnya apa, Sir? Harusnya adalah had not filtered out. Nah, ini had not filtered out. Nah, ini harusnya yang past perfect harusnya di sini. Harusnya ini nggak boleh simple past tapi past perfect. Oke, soal terakhir nomor 40. The regulation requires that everyone who holds a non-immigrant visa and address to the federal government in January of each year. Nah, di sini yang salah yang mana? Ini yang salah yang C. Loh, kenapa? Ini babnya apa, Sir? Ini babnya subjunctive. Nah, subjunctive. Nah, di sini Anda harus hafal ada 13 kata, 9 phrase. Nah, di sini ada kata requires, diikuti that. Anda jawabannya mesti verb yang kedua. Ini bukan verb number 2 ya, verb yang kedua. Verb yang pertama requires, nah verb yang kedua Anda harus hati-hati jebakannya di sini.
Kalau nggak jeli, ini masih milih holds ini. Karena everyone ini adalah noun-nya. Who holds non-immigrant visa, ini adjective clause ini. Ini adjective clause. Nah, ini masih menjelaskan kata everyone. Nah, verbnya di sini. Verbnya yang kedua, yang verb report ini harus kata kerja. Kata kerja murni, tidak mengenal present, past, dan future. Seperti yang di atas tadi, ini nggak mengenal, menekankan hal yang penting. Nah, di situ. Reportnya di sini harusnya tanpa S. Report. Oke, ini adalah pembahasan soal dari Baron nomor 16 sampai 40. Semoga bisa membantu Anda untuk bisa mengerjakan latihan soal TOEFL. Jika Anda masih bingung, Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Begitu juga Anda bisa belajar dari buku belajar listening TOEFL dari nol. Mana bukunya? Nah, ini ada belajar listening TOEFL dari nol. Ini sangat bermanfaat. Sari proses saya belajar bertahun-tahun yang akan mengajarkan kepada Anda tentang bagaimana cara belajar TOEFL dari nol. Ada materinya, ada video pembahasannya lengkap. Jadi beli buku tidak hanya ditaruh di rak saja, tapi juga beli buku dipelajari karena ada yang mengajari. Sekian untuk materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terus belajar tingkatkan kemampuan dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.